Karena kita udah bahagia, maksudnya kita nggak perlu hiburan lagi. Kita betul-betul yang mencari hiburan itu memang orang-orang susah sebetulnya. Iya, untuk apa namanya memanjakan indera ya. Yang mencari hiburan itu orang susah. Jadi orang sudah bahagia dia nggak perlu hiburan lagi. Nah, yang jadi persoalan masalah ketika orang yang sudah bahagia ini merendahkan orang yang belum bahagia. Waktu itu balik ke Bali dulu karena orang tua ingin saya sebagai ABG apa namanya di Bali ya. Di Bali karena waktu itu mungkin papa saya ngelihat potensi seni ya. Nanti kalau di Palu mungkin terlalu kecil lingkungannya, jadi Bali aja biar bisa belajar melukis. Saya juga melukis juga kan. Seni ya bertemu dengan roots lah Hindu. Tapi waktu saya ulang tahun dikasih buku Buddha. Nah, begitu menggali-gali saya bilang sama bapak saya tertarik pada dunia muslim gitu. Korupsi, korupsi, kata ini lagi selalu menghantui negeri yang frustasi. Korupsi, korupsi, semakin menjadi apapun terjadi di atas transaksi. Tertangkap pecinta, dihukum penjara. Korupsi berjuta, masih berkuasa. Prinsip imparsial tak berlaku lagi. Siapa punya modal akan masuk bumi. Mafia hukum, hukum saja, karena hukum tak mengenal siapa. Mafia hukum, hukum saja, karena hukum tak mengenal siapa. Mafia hukum, hukum saja, karena hukum tak mengenal siapa. Mafia hukum, hukum saja, karena hukum tak mengenal siapa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, teman-teman sekalian yang followers DSIS di channel YouTube Dewi Sulaiman Sahabat. Ini podcast saya yang pertama ini. Anda punya channel YouTube udah 500.000 lebih, Om Robi. Belum pernah ada ke podcast, ini pertama nih. Oh ya? Aduh. Jadi biasanya yang diundang tuh aku aja pergi ke orang lain, tapi yang sekarang yang ditayang di tempatku ini pertama. Jadi bersama dengan dua orang gitaris hebat Nusantara. Ini bukan lokal ya, ini nasional nih. Sebelah kanan saya Bang Robi Navikula. Tepuk tangan semuanya. Sebelah kiri saya Bang Didot Bless. Didot ini dulu gitarisnya band saya Born by Mistake. Terus beliau awalnya sebetulnya dulu Eternal Madness awalnya. Tapi sebelum itu ada nggak? Black Tiger. Dan aku sama Om Didot nih kayaknya ketemu udah lama banget, udah 15 tahun lebih. Udah dari tahun 2007 terakhir ya. Terakhir kita punya toko ya. Iya. Dulu kita punya galeri lukisan. Om Didot ini salah satu yang manage toko itu. Dan kita punya musola kecil di galeri itu. Dan Om Didot muazin ya. Nggak salah. Ini aneh ya guys. Beliau nih Balinese Hindu tulen, Hindu yang taat, tapi hafal azan. Ini real agak sedikit. Kalau taat sih kurang taat sebenarnya. Kurang taat. Ya ini luar biasa momentum ini, kita di studionya Om Didot. Habis ini langsung kemana nih? Besok ada acara di Malang. Nah, langsung ke Malang. Dari sini langsung ke base camp Navikula, kemudian lanjut ke Malang. Konser ya? Iya, ada acara event komunitas. Bukan metal, bukan underground. Iya, lebih ke pergerakan lingkungan, isu lingkungan tentang isu krisis iklim. Beliau nih aktivis sih guys. Kalian follow apa channel Instagram? Instagram kalau saya @robinavikula, bandnya @navikula musik. Navikula Music, Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian ya, saya sebetulnya sudah nggak aktif lagi di band sebetulnya. Tapi masih main musik. Nah, jadi main musik. Cuman dulu musik ini seperti agama bisa. Dulu musik ini seperti agama. Makanya pertama kali dari Jakarta ke Bali itu yang dicari itu mulai Eternal Madness. Ini ada Omul kan ya? Ya, ada. Masih ada kan? Masih ada dia. Masih aktif ya. Masih. Buka kedai kopi ya. Iya. Ya. Betul. Salam ya. Bang. Jadi pengusaha kopi dia. Iya. Jadi
pertama sampai di Bali itu betul-betul rumah yang saya cari itu rumahnya Mul. Itu yang di Underdog. Iya, Sari Gading ya. Ada gading gitu. Dulu pertama. Pertama kali kita ketemu di sana. Ya, itu tidak di sana. Terus waktu banyak acara-acara ada trauma datang, ada terus terakhir kita manggung di kota mana nih? BBM ya. Ya, kita dua stage pernah. Di mana? Di Tabanan acara Underground, yang kedua di Badung itu di Mengui yang sebelah kuburan disulap jadi stage. Oh iya. Kira-kira Betul. ya itu Tapi itu emang waktu lagi aktif sama Didot itu, Bang Robi. Pokoknya Born by Mistake itu band metal teknikal ya, unik lah ya. System of a Down tapi lebih brutal dikit lah. Saya ngikutin, saya ngefans. Awalnya suka dari namanya, Iya. Born by Mystic. Oh, keren banget. awalnya karena kita waktu itu kayak new wave ya banget ya, new metal ya. Kita ketemu terus ngobrolin musik. Dari Ustadz memang dari thrash metal apa old school itu saya juga tahu musik-musik kayak gitu, terus kita blended di sana. Masa bikin yang kayak begini lagi? Asik, iya. Yang lain ya coba. Ini ada ya. Bertahan berapa tahun tuh BBM? Sampai sekarang masih ada? BBM antara ada dan tiada sekarang mungkin ya. Kasihan tuh band saya tinggalin tahun 2012, mereka masih tetap eksis sempat, tapi nggak tahu udah kemana sekarang. Dia lebih sibuk bisnis rental sound system sekarang. Iya, sekarang berkarir. Jadi ini Bali ini mesti menjadi kedamaian kita di sini, keberagaman kita sini mesti terus disuarakan sehingga tempat-tempat lain itu Bang Robi bisa belajar dari Bali. Jadi kalau ada orang-orang rasis di Bali, kayaknya nggak cocok dia tinggal di Bali. Betul. Di Bali ini semua agama aman, ya. Semua masjid azan pakai mic di speaker keras-keras, nggak ada masalah. Terus melting pot. iya, melting. Tiba-tiba ada bunyi dari pura, ada bunyi gamelan dan sebagainya. Tiba-tiba kita diam semua. Ya, kemarin Ustaz Adi Hidayat lagi ceramah, tiba-tiba bunyi upacara itu tiba-tiba diam. Waktu nyepi juga yang Ya, mau kita ke nggak masjid keluar. diantarin sama pecalang. Kita di Bali ini di best. Makanya Bang Robi membilang, aku sama istri udah bilang kayak kita harus balik ke Bali. Maksudnya base campnya di Bali, buktinya Picola bisa nasional kan di Bali kan, bisa dia tetap eksis. Superman is Dead juga di Bali base campnya. Dan sekarang Payung Teduh yang Pusaka Tais kan tinggal di Bali, dia pindah ke Bali juga. Nah, besok subuh mau ketemu. Anak netra ini bagus ya. Di Bali juga? Iya, Mata Jiwa banyak. Oh, udah pada di Bali semua ya? Oh iya, berarti kita aman di Bali. Itu lebih lama lagi dan lama aja. Tetangga. Waduh, beda. Ya teman-teman sekalian, banyak cerita-cerita lucu kita dulu waktu ngeband ya, Om Didot ya. Cerita-cerita lucu, dan dulu aku sempat dreadlock ya. Yang bikinin dreadlock Didot ya, nyamuk-nyamuk di sini rambutnya dipanjangin. Kami sebelum konser ya. Iya. Aduh, ingat banget. Biar tambah keren lah. Biar tambah keren. Tapi aku follow Instagramnya, kegiatan berkesenian masih jalan terus, yang musik untuk media dakwah sama melukis. Betul. Iya, kan. Dan musik itu kenapa Bang Robi aku menyampaikan pesan agama melalui musik, karena nggak semua orang mau diceramahi. Iya. Nggak semua orang suka dengar ceramah dan mau diguruin seperti itu. Iya. Tapi kalau kita senandungkan lagu, suarakan, itu musik itu powernya kuat. Makanya setiap negara mau merdeka ya, itu yang pertama mereka buat bukan undang-undang dasar, tapi lagu kebangsaan. Karena lagu kebangsaan, lagu ini nggak main-main. Perekat ya. Nggak bisa orang bohong dengan lagu. Lagu bagus ya bagus, fales ya fales, satu dia kata itu ini fales. C D ya, itulah kejujuran musik. Jadi kalau ada orang, maaf ya, di Islam itu ada sebagian orang yang punya pandangan musik itu haram. Jangan salah paham ya. Itu sebetulnya kalimat yang benar untuk orang di level tertentu. Ya, orang-orang yang sudah sampai tingkatan spiritualnya sangat tinggi. Maksudnya dia udah gak sibuk lagi dengan dunia, dia sibuk dengan zikirnya, dengan dakwahnya, dengan bacaan Qurannya dia, sehingga dia memang gak ada waktu untuk dengar musik. Jadi kalau dia dengar tuh udah gak nyaman. Apa ini? Dan Dahanan pernah ngalamin itu.
pulang dari India 4 bulan dulu nggak pertama kali. Oh iya waktu Pernah 4 bulan nggak dengar musik Bang Robi. 4 bulan betul-betul konsentrasi hening, ya nyepinya orang Islam dengan khuruj fisabilillah ya kita melukis pun nggak mau. Udah. Karena kita udah bahagia, maksudnya kita nggak perlu hiburan lagi. Kita betul-betul yang mencari hiburan itu memang orang-orang susah sebetulnya. Iya. Untuk memanjakan indera ya. Yang cari hiburan itu orang susah. Kalau orang sudah bahagia dia nggak perlu hiburan lagi. Yang jadi persoalan masalah ketika orang yang sudah bahagia ini merendahkan orang yang belum bahagia itu. Iya. Ngapain sih lo dengan musik gitu? Gitu kan? Iya. Jadi itu yang salah. Itu jadi nggak connect itu pembicaraan. Iya. Aku bisa bilang musik Arab semua. Gitu. Jadi kalau ada teman-teman dari Hindu ya yang pernah mendengar itu kalimat yang panjang, bukan titik tapi koma. Musik haram ketika melalaikan, musik haram ketika azan berkumandang gitu. Tidak pada tempatnya, tidak pada tidak pada protein. Gitu. Sama seperti puasa. Dalam Islam itu ada puasa. Itu bisa jadi haram juga kalau di waktu yang dilarang berpuasa. Kayak habis Idul Adha, orang semi kurban itu nggak boleh puasa, harus makan. Nah, tiba-tiba ada jos, ya aku puasa, nggak boleh nih. Maka setiap perintah ada waktunya, setiap waktu ada perintahnya. Tapi ngomong-ngomong nih, Bang Robi ini aku pikir gue Islam. Aku pikir dia orang Jawa, karena mukanya muka Ustadz. Menurutnya, ada nggak belajar Islam? Ada. Iya ya, kalau kebetulan di keluarga saya, ya saya beruntung ya, orang tua saya kasih kebebasan anak-anaknya ya belajar apa aja, karena sepanjang itu membuat disiplin yang lebih bagus. Karena di keluarga saya percaya bahwa kalau kamu menjalani agama atau menjalani spiritual, filosofi dari yang ada pada setiap agama, ya kalau tujuannya baik, kenapa tidak dilarang gitu kan. Jadi dari kecil ya memang tiap ulang tahun dikasih, karena dulu kan saya lahir di Sulawesi kan, 12 tahun di situ. Oh, memang di komunitas orang Islam banyak ramai. Di situ ya, di situ kebetulan waktu saya lahir di komunitas Kristen, di Mahesa namanya. Di mana, Palu ya? Di Palu. Itu di sebelah rumah saya ada gereja, ada sekolah minggu. Jadi sama orang tua, ya udah ke situ aja. Jadi bahkan di SD di rapor saya itu agama Kristen karena lebih sering saya ke sekolah minggu karena dan juga yang kasih nama saya waktu itu ada missionary dari New Zealand kan. Robi apa namanya? Dia Ed O'Brien. Mark O'Brien kasih nama Robert dulunya karena pada waktu itu barengan saya sama anaknya dia lahir. Kasih nama iya biar saling-saling mengingat, kasih nama Robert aja. Jadi saya lahir di apa namanya lingkungan Kristen. Begitu beranjak umur 12 tahun ke atas ABG, bahkan waktu ulang tahun saya tertarik pada dunia spiritual lebih jauh. Orang tua saya kasih buku Buddha. Waktu itu balik ke Bali dulu karena orang tua ingin saya sebagai ABG apa namanya di Bali ya. Di Bali karena waktu itu mungkin papa saya ngelihat potensi seni ya. Nanti kalau di Palu mungkin terlalu kecil lingkungannya, jadi Bali aja biar bisa belajar melukis. Saya juga melukis juga kan, seni ya bertemu dengan roots lah Hindu. Tapi waktu saya ulang tahun dikasih buku Buddha. Nah begitu menggali-gali saya bilang sama papa saya tertarik pada dunia Muslim gitu. Habis itu saya dibeliin buku tentang Siti Jenar, tasawuf. Jadi di situ saya langsung masuk gitu tasawuf dan tertarik sekali sama dunia itu, bahkan mendalami, bahkan saya saking mendalami ajaran itu tertarik, ya, itu sampai saya cari sejarah Islam. Saya bahkan sampai ke wah ini dulu ada era keemasan Islam di Samarkand. Saya bahkan sampai ke Uzbekistan. Iya di situ karena di situ madrasah yang pertama kan. Itu sampai lihat bagaimana perkembangan teknologi, kesenian, arsitektur. Iya, itu di Ulugh-Beg kan. Apa namanya keluarganya Timur Leng. Waktu di Ulugh-Beg mempelajari sampai runtuhannya dia, sampai kitab-kitab ilmu pengetahuan jauh sebelum Eropa ya. Itu dibawa ke Persia. Habis itu ada beberapa keluarganya pindah ke India sampai mendirikan arsitektur kayak Taj Mahal. Itu kan dari kultur Islam kan. Itu bahkan itu di luar saya sebagai musik ya. Berarti feelingnya benar saya betul. Ini orang maksudnya ada, maksudnya kalau kita belajar tasawuf ya belajar. Ruh itu bisa ketemu, maksudnya bisa ini orang baik, ini orang ini belajar nih, maksudnya bukan orang ikut-ikutan.
Maka penitemu, tapi kan di Bali ini kita sangat tidak etis bertanya agamamu apa kan. Kita juga pernah di Bali orang nanya agamamu apa, jadi pokoknya ya kita ya baru aku tahu dengar tadi. Ini pun gara-gara ditanya juga. Di lingkungan saya juga saya nggak. Kalau tidak ada pernah membahas tentang agama atau kepercayaan, kita tidak pernah bahas. Karena itu masalah personal ya, spiritual. Tapi karena saya orang Bali, saya juga mempelajari sejarah Hindu di Bali, bagaimana itu akulturasinya. Kan Hindu di Bali sebenarnya kan kebudayaan Nusantara, animisme, dinamisme dengan nama-nama label-label dari India kan. Tapi kalau kita cari kan sebenarnya perpaduan. India pernah India? Ya, saya sebenarnya background saya agroekologi, saya dulu kuliah di India. Belajar Ayurvedic. Ini belum pernah ke India nih orang Hindu. Belum, baru nonton film India aja. Gak apa-apa, udah cukup mewakili. Tapi I love India so much. Aku tuh saya paling suka India. Udah 5 kali ke India. Oh ya, di daerah mana? Delhi, kan guru-guruku di India semua. Ah, Maulana tuh di India semua. Belajar zikir, belajar dakwah di sana. iya. Ke Taj Mahal juga, belajar tentang sejarah di sana. Dan yang bawa Islam ke Indonesia kan Gujarat. Iya, Gujarat, nah, terus ke sana juga, ke Bangalore juga, ke Chennai, ke semua. Karena rata-rata kan orang India sini dari sana. Iya, iya. Orang India dan Indonesia itu dari sana dia berlayar. Iya. Gitu Om Didok, jadi emang luar biasa nih. Tapi ngomong-ngomong, aku pengen dengar lagu nih, kita biar gak terlalu serius obrolannya. ada iya, karena lama-lama jadi obrolan podcast religi ya. Ini saya juga pertama kali ngomong ketertarikan tentang iya, nggak ada ya, ini kayak personal interest. Tapi nggak apa-apa sebetulnya. Ya sih, ini kan bentuk dari toleransi aja. Kita dari dulu teman. Nggak, sebetulnya tidak ada persoalan kita bertanya agama itu sebetulnya. Cuman karena kita tinggal di tempat orang yang banyak berbeda, maka itu menjadi satu etik ya. Untuk bertanya kamu kerja apa, agamamu apa, terus istrimu orang mana. Itu nggak ada. Iya, budaya di sini. Kadang-kadang kayak bukan budaya kayak gimana ya, kebiasaan orang sini dia nanya apa kerjamu. Ya nggak kurang. Itu sebetulnya nggak. Jadi ada private. tiga hal dalam Islam itu sebetulnya nggak boleh yang kalau ditanya orang kita boleh nggak jawab. Pertama umur berapa atau berapa itu kita boleh nggak jawab. Nah, karena kalau kita jawab dia bahaya. Karena kalau ketua dia bilang orang tua ini. Berarti ada hierarki, senioritas kan zaman kita nih. Atau kemudian bocil nih apa nih dengar ya. Terus yang kedua tuh masalah yang kalau nggak ditanya dan dijawab tuh sama para ulama, ditanya masalah pekerjaan. Gajimu berapa? Kan orang nanya kerjaan itu maksudnya nanya kantong sebetulnya. Iya, etis banget sih sebenarnya. Nah, terus yang ketiga nanya istri. Istrimu berapa? Istrimu orang mana? Itu sangat sensitif banget. Termasuk anak berapa? Karena kan gitu anak berapa? Ada orang yang sudah 10 tahun menikah nggak punya anak. Iya, iya. Yang penting sebenarnya. Jadi kalau itu ditanya berarti tidak apa-apa juga dipertanya, cuman kita boleh nggak jawab. Gitu. Jawabnya sendiri. By the way guys, ada lagu keren dari Bang Robi Nafipullah, Mafia Hukum. Ini lagu dia dalam banget sebetulnya dan ini sangat relate dengan keadaan sekarang. Dan pernah nggak di apa asbab lirik lagu itu Nafipullah ditegur pernah? Enggak. Syukurnya ya. Alhamdulillah diundang pada ke TV One ya. Iya, diundang sama bahkan pernah jadi mantan Najwa, jadi Metro TV sempat lagu itu. Bisa terus pakai akustikan bisa nggak? Nyanyi bareng di tiga di Indonesia Lawyers Club. Saya juga pernah. Woi keren dong. Aku main di mana? Biasanya main di A ya. Biasanya aslinya di A kalau elektrik. Kalau akustikan? Akustikan kita jadi E. Ikutin ya. Ya, kita jadi lagunya jadi rada-rada Noah. Mungkin dari rap aja ya. C G A minor D. Mafia hukum saja, karena hukum tak mengenal siapa. Mafia hukum saja, karena hukum tak mengenal siapa. Ayo sekarang kita apa ya?
korupsi semakin menjadi. Apapun terjadi di atas transaksi, tertangkap tercinta, dihukum penjara, korupsi bercerita, masih berkuasa. Prinsip imparsial tak berlaku lagi. Siapa punya modal akan masuk bumi. Yo, mafia hukum, hukum saja, karena hukum tak mengenal siapa. Hey, mafia hukum, hukum saja, karena hukum tak mengenal siapa. Terus mau lawan mereka, hati-hati saja, karena mereka dijaga buaya, buaya, piaraan mafia, mafia, isinya pengusaha, kongsi dengan penguasa. Walau sudah kaya, masih kurang juga. Hukum direkayasa, hanya buat yang kaya, yang jadi korbannya rakyat jelata. Mafia hukum, hukum saja, karena hukum tak mengenal siapa. Mafia hukum, hukum saja, karena hukum tak mengenal siapa. Hey, mafia hukum, hukum saja, karena hukum tak mengenal siapa. Mafia hukum, hukum saja, karena hukum tak mengenal siapa. Lagu best guys, best lagu guys. Tepuk tangan semuanya yang nonton semuanya. Terima kasih. Doakan semua personal Navikula sehat-sehat selalu ya. Kemudian yang meninggal siapa namanya? Made. Ya, semoga yang ya beliau rest in power, rest in peace ya. Aku ngikutin Robi itu sejak lama sih, cuma dia nggak follow back. Berapa kali ku kode-kode, ku like banyak, ku komen. Follow back. Sekarang udah. Cuma lah, jadi ketemu di mall, nggak sengaja di Bintaro guys, ketemu istri beliau sama Sandrina ya. Dan kayaknya kita bertiga harus bikin project deh. Project online aja kan, rekaman di sini, rekaman di Bali, nanti kita mixing mastering di Jakarta. Bikin project apa namanya? Terima kita. Gujarat. Apa sih? Mau Tahu nggak kalau dia sama aku ngomong dari dulu, ana, antum, ente gitu aja dari dulu. Saya, apa kabar saya? di sini lah ada orang Singaraja biasanya ngomongnya ente yang ken, anak-anak yang di tanah ente itu udah biasa di sini. Ya Allah. Lagu ku aja dong. Musafir. Musafir bagus tuh. Ya lagu Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semua pergi menghadapi lagi dunia yang dicari, tak ada yang berarti. Ingat ya, pokoknya main dia. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semua pergi menghadapi lagi dunia yang dicari, tak ada yang berarti. Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit pada kendaraan. Satu orang mati punya duit malah marah, mati punya orang punya masalah. Tapi kalau mati tidak punya iman itu masalah. Harga iman dalam mana Allah Subhanahu wa taala sebesar darah itu Allah Taala harganya dengan surga yang luas 10 bulan dunia. Makanya kita semua wajib mengusahakan iman kita. Bagaimana caranya? Nabi
seolah dalam satu hadis jadi bagaimana aku kaifa nujibu gimana ya Rasulullah aktir min qauli la ilaha illallah. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Ayo Bang Robi, mati ya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Presiden mati, gubernur mati, wali kota mati, bupati mati, gitaris mati, pebas mati, main drum mati, vokalis mati, semua pergi menghadapi lagi dunia yang dicari, tak ada yang berarti. Dunia yang dicari takkan dibawa mati. Oh, tapi ini kalau dibikin versi grunge-nya bagus nih. Asik. Bagus tadi. Lagu bagus diapain aja Iya, bagus. betul, dia bikin metal bagus, bikin grunge bagus. Baik teman-teman sekalian, obrolan kami ini akan terus berlanjut sampai hari kiamat. Kalau tidak dihentikan. Jadi berhubung saya lihat juga itu kamera udah is dead satu, baterainya habis. Nah, ini udah lanjut dengan handphone. Audio aman ya? Aman. Aman ya. Jadi jangan lupa kalau ada yang bagus-bagus di obrolan kami ini kalian ambil, ditulis di kolom komentar, dijadikan quotes hari-hari. Dan sebelum kita close nih, aku pengen minta quotes of the day dari Bang Robi. Apa kata-kata lah, apa kata-kata yang jadi moto hidup. Karena kita nggak bisa pungkiri, orang-orang sukses itu semua itu dia sukses karena kata-kata. Karena motivasi hidupnya, falsafah hidup, prinsip hidupnya yang membuat dia jadi orang besar. Siapa Robi itu apa sebetulnya mindset pikirannya? Tolong berikan salah satu dari moto hidupnya. Ada banyak sih sebenarnya. Salah satu. Mungkin karena saya seniman ya. Yes. Kalau seniman mungkin ada relevansinya dengan sekarang juga. Kalau kita melihat seni itu ini jadi panjang nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kalau kita lihat kan kadang-kadang industri membuat dunia seni itu mengkerdilkan seni itu termasuk musik itu jadi kayak sarana hiburan biasa. Padahal sebenarnya potensi seni itu bisa jadi media dakwah. Betul. Ada underestimated power yang ada di seni. Dan kalau kita relevansinya dengan sekarang misalnya kalau kita lihat kita sebagai manusia dikasih punya kesempatan menggunakan apa yang kita bisa untuk berbagi kebaikan pada orang lain, ya gunakan gitu. Apalagi kalau sekarang kan kita lihat AI, artificial intelligence aja udah bisa bikin seni. Betul. Ya. Terus manusia bikin apa gitu. Jadi kalau kita cuma sama-sama estetika saja, itu cuma jadi pemanis saja itu kayaknya jadi itu banyak mudarat daripada manfaat. Nah, sekarang kalau kita sebagai manusia punya kesempatan untuk menggunakan seni sebagai dakwah, kita akhirnya meningkatkan fine art. Jadi kita sebagai manusia, sebagai seniman lah itu, bikin fine art lah. Fine art zaman sekarang itu karena robot aja atau artificial intelligence bisa bikin seni, manusia harus lebih tinggi daripada itu. Fine art itu bukan cuma melulu tentang estetika, tapi fine art itu menurut saya zaman sekarang adalah apabila estetikanya bagus, tapi juga dia punya impact pada manusia dan lingkungan dan masa depan, kualitas hidup manusia gitu. Jadi ya bersyukur dengan apa yang kita dapat, dan kalau kita sendiri saja yang happy rasanya kayak agak selfish. Alangkah baiknya kita juga sharing this happiness to others ya. Dan yang terakhir tuh quotes ya. Ulang lagi sekali lagi. Ya kalau kita sebagai manusia itu cuma kita saja yang bahagia atau happy. Itu selfish. Itu ya agak egois ya. Kayak sama seperti kayak quote Soekarno lah bilang, kalau kutu buku tapi pintar cuma lu sendiri aja yang pintar, nggak ada gunanya gitu loh. Jadi harus dibagilah dengan cara yang kita bisa supaya semua umat manusia dunia
dan akhirat gitu. Ada kebahagiaan itu membahagiakan. Iya. Oke, kebahagiaan itu membahagiakan. Jadi kalau kalian bahagia jangan sendirian. Iya. Berbagilah. Maka Bang Robi dengan Afiqullah dengan karya-karya beliau sendiri juga telah membuktikan kalau apa yang tercipta telah membuat banyak orang bahagia. Mantap. Om Didot, apa nih Om Didot? Kalau saya lebih realistiknya aja ya, karena Robi sudah menjelaskan Tentang bagus ide banget ini, bisa. tentang Ya. tentang karya. Kalau quote yang saya paling suka ya dari dulu, kalau kamu punya mimpi, apapun itu, semasa itu bagus yang kamu pikir dan itu berguna juga nanti untuk orang terdekat kamu, teman-teman, orang sekitar, apapun itu, just keep dreaming and make it real. Suatu saat itu akan berguna juga bagi semua orang, apapun itu. Ya stay struggle untuk mewujudkan mimpi kan. Walk the talk ya. Orang hebat itu bermula dari mimpi-mimpi yang besar. Ya, karena bermimpi itu nggak bayar pajak juga. Kalian bermimpilah, boleh cita-cita setinggi langit. Ambil proyek apapun. Kalau ada yang bisa, meskipun kata orang-orang tua kita, meskipun ada kerjaan ditawarkan mengecat langit, angkat tangan. Nanti masalah bisa enggak urusan belakangan. Tapi kita yang jelas bersedia dulu kan. Iya. Sebuah ide itu pasti dari sebuah hal yang namanya gila yang aneh-aneh. yang bukan maksudnya mimpi banget, jadi Iya. pasti ada sebuah hal yang sifatnya unrealistik sebelumnya tapi bisa direalisasikan setelah. Betul. Dan kita coba lihat sekarang Nafiqullah berada di posisi sekarang. Saya pun sekarang berada di posisi yang sebetulnya mimpi dulu. Kalau kita ingatkan dulu pernah dulu waktu 20 tahun lalu, 30 tahun kita pernah bermimpi berada di saat sekarang ini. Nah, itu udah kejadian aja gitu. Bahkan hal seperti sekarang ini seperti deja vu menurut saya. Deja vu kayak ngomong gitu. Dan ini nggak direncanakan, Nggak ada rencanain. Plan. Ya nggak ada rencanain ya. Dia tahu betul ya. Saya dulu di Bali, gimana awal-awal hijrah, awal-awal mulai kenal agama, mulai mengganti fashion, dan terus kalau ada acara-acara metal kita datang ya. Dan Om Didot selalu dia aja nih, ayo saya nggak apa-apa. Meskipun dulu dia setelah parkir nggak ada konser dulu kan, udah datang pakai sorban ini semua. Dan Diisi yang pernah. diisi juga. Yang jadi diliatin. Siapa tuh? Waktu itu lagi yang ibu-ibunya Bin Laden Iya, kan benar. Om Rozi 2001 mulai hijrah kan awal-awal sebetulnya itu 212 ada itu dia pakai gamis Iya. kok isi. Waktu itu kan masih post traumatik ya. betul. Ya, jadi dan ternyata sekarang istiqomah kan sampai sekarang tetap dan lama sebetulnya Om Robi aku bukan menjauh ya, meninggalkan dunia musik, dunia melukis bahkan kan tidak tahu ya, malas nggak mau melukis. Lukisan di sobek-sobekin ingat nggak? Makhluk pokoknya jos gitu. Kita nggak perlu apa lagi deh apa. Dan memang benar waktu itu dunia di tangan, lukisan rame ya. Oh ya, waktu itu Galeri terbesar di Legian tuh kan di dekat Batu Yelanti itu kita. Iya. Tahu nggak cara Allah itu Om Robi itu menghabiskan semua itu bukan di luar akal logika. Saya berkali ngomong sama Muaz sama teman-teman, aku tuh nggak mungkin miskin, sombong, nggak mungkin miskin. I'm smart, aku cerdas, bisa ngelukis, toko strategis tempatnya di pertigaan Legian. Orang kalau nggak lewat toko kita nggak bisa lewat masuk Legian kan? Fardu ain wajib dihukum lewat sana. Iya. Tahu nggak? Itu 2006 ada proyek drainase Galilea Jalan Musi, ingat Robi kalau ada di Bali waktu itu. Iya. Itu jalan Pati Jelanti itu selama 2 tahun nggak bisa dilewati mobil. iya benar. Nah, itu awal miskin itu. Tiba-tiba miskin ya, habis semua. Maka Didot mundur teratur, dia sibuk dengan dunianya, dengan band-band, pelukis-pelukis yang kerja sama kita dulu tuh udah bikin sendiri-sendiri. Kan? Tinggal aku sama Muaz pun udah pulang juga dia ke kampung kan. Ya Allah. Sampai satu saat gue berpikir ya memang yang mengatur ini bukan kita. Jadi kalau aku tuh berdoa ya Bang Robi ya, terus doaku dikabulkan, aku berbahagia, pasti senang ya. Tapi kalau berdoa terus doa nggak dikabulkan, aku senang 10 kali lipat, lebih senang. Karena yang dikabulkan keinginan kita, tapi kan yang tidak dikabulkan itu keinginan Allah, keinginan Tuhan. Jadi sudahlah, nikmati aja. Dan terbukti tahun 2007 terciptalah lagu tadi tuh. Di saat udah nggak ada lagi uang untuk beli bensin, di saat sudah tidak ada lagi uang untuk makan, nah, duduk di depan masjid
mau pulang nggak bisa, motor nggak bisa nyala. Nah, keluarlah Pak Ali Haris yang Muhammad Masjid di jalan Imam Bonjol itu, yang masuk ke dalam. Sebelah Kaliwang itu. Bukan tuh Rahmat tuh, yang di dekat lampu merah Gunung Seputar. Ada masjid no? Oh iya. Nah, dia bilang, dari Sulaiman, Zani Mut, Fakir Mut itu pakai bahasa Arab. Orang kaya mati, orang miskin mati. Ngapain aku sini? Lagi mati juga apa-apa. Dapatlah nada itu, orang kaya mati, orang miskin mati. Ternyata hikmahnya lapar itu, hikmahnya susah itu, tangisan itu, karya itu. Nah, ternyata memang karya itu yang merubah hidup lah setelah itu kan. 2009 masih miskin, 2010 masih, 2011 pulang dari Hong Kong, ingat keluar keliling, aku keliling terus, keliling dunia terus. Terus mampir ke Bandung, lagu itu direkam di Bandung. Ternyata lagu itu dipakai soundtrack sinetron Maijah Pengen ke Mekah 3 tahun berturut-turut di SCTV. Makanya viral lagu itu dong. Itulah ceritanya kenapa caranya. Tak terbesit sedikit pun akan kembali ke dunia hiburan ataupun jadi orang yang dikenal orang, jadi musisi lagi. Nah, sampai satu hari ketemu satu orang ulama sufi tasawuf di Thailand, namanya Bapak Ismail Semanyandi, dikatakan Allah bisa beri kamu hidayah sebelum kamu ahli dalam menggunakan alat musik. Tapi kenapa Allah bagi kamu hidayah setelah kamu ahli dalam menggunakan alat musik? Supaya kamu menggunakan keahlian untuk mengajak orang kepada Allah. Gunakan itu dulu, Wali Songo menggunakan itu untuk menyebarkan Islam di Jawa. Iya benar. Nah, jadi tersebarnya Islam di Nusantara ini, Robi, itu melalui panggung hiburan. Ya, seni teater. Ya dulu ada wayang orang itu mungkin dulu kalau dikiaskan sekarang tuh layar lebar mungkin, film layar lebar bioskop. Nah, jadi kalau Siti Jenar itu tasawuf itu ini, Sunan Kalijaga hidup sekarang, kemungkinan dia bikin band. Iya. Kemungkinan besar dia bikin band Atau jadi sutradara. di saudara film. Bisa jadi. Iya. Direktor. Jadi jangan remehkan seni ya. Ada peran seniman dalam tersebarnya dakwah. Nah, termasuk juga di Hindu, di mana tuh peran musik itu sangat, frekuensi itu menyampaikan spiritual itu sangat tinggi. Berkesenian ya. Berkesenian. Jadi kan ada arsitektur apa kan, Ya, banyak sekali akulturasinya. Iya. Betul. Masuk ke semua. Nada tertua ya. Bahkan kita di Hindu aja, kitab suci kita itu namanya Bhagavad Gita kan. Yeah. Bhagavad Gita itu kalau kita terjemahkannya nyanyian Tuhan. Kenapa pakai nyanyi itu? Doa di Adsan juga itu ada melodi. Orang-orang misionaris kalau kita lihat juga dulu mungkin susah menyebarkan agama. Pakai lagu juga. Betul. Jadi isu-isu berat. Saya mendengar dulu kan waktu masih sering di toko, dilihatin ini azannya Lebanon, ini beda-beda semua pelantunannya. Betul. Jadi itu sebuah kesenian orang kan jadinya. Dan itu jadi kaya ya. Waktu saya pernah dulu di Jombang juga pada pesta rakyat, tiba-tiba subuh-subuh itu dengar iya Gusti Allah kayak pakai tembang Jawa gitu. Wah, ini apa Sesuatu. Iya, sesuatu ya. Beda tempat lain. Iya. Saya pikir itu apa namanya? Ada satu frekuensi purba ya yang bisa menyentuh. Jadi kita bertiga ini harus membangkitkan lagi tuh berkesenian tuh budaya. Kalau pepatah orang Minang dibangkit batang terendam. Jadi pohonnya udah terbenam tuh kita keluarkan lagi, kita tumbuhkan lagi. Tunjukkan kepada dunia kalau kita bisa bersatu, berdamai di saat kita berbeda. Beda keyakinan, beda budaya, beda genre musik, genre semua kita bisa sama. Oke, damai bersama. Jangan lupa like, comment, subscribe.